Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Amalia Muhammad dari kelas B Sistem Informasi. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi UAS saya pada mata kuliah Sistem Basis Data, dosen pengampu Bapak Hilman Syagani. Yang pertama yaitu pada materi Entity Relationship Diagram. Apa itu Entity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat ERD? Merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan RD digunakan untuk pemodelan struktur data dan hubungan antar data. Dengan RD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Adapun notasi simbolik ERD bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu himpunan entitas. Suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contohnya yaitu entitas mahasiswa. Yang kedua yaitu atribut. Elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Yang ketiga yaitu himpunan relasi. Menunjukkan adanya hubungan atau relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari entitas berbeda. Yang kedua yaitu kardinalitas ERD. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Contohnya yaitu 1 ke 1 atau one to one. Itu misalnya pegawai memiliki setiap pegawai memiliki satu kendaraan. Saya begitu. Untuk one to many, misalnya banyak pegawai kerja dalam satu departemen. Untuk banyak ke banyak, ada banyak pegawai kerja dalam banyak proyek. Untuk tahapan yang cara pembuatan ERD, di sini ada studi kasus yang membahas tentang sistem informasi akademik. Untuk tahapan pertama, penentuan entitas. Jadi, karena membahas tentang sistem informasi akademik, jadi entitasnya terbagi atas 4, yaitu mahasiswa, ruang, dosen, dan mata kuliah. Untuk tahapan kedua, penentuan atribut. Untuk mahasiswa, atributnya ada 3, NIM yang menjadi primary key, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Untuk dosen, NIP jadi primary key-nya, nama dosen dan alamat dosen. Mata kuliah, kode MK yang menjadi primary key-nya, ada nama MK dan SKS MK. Terus ada ruang, kode MK menjadi primary key-nya, lokasi ruang dan juga kapasitas ruang. Oke, untuk tahapan yang ketiga yaitu penentuan kardinalitas. Untuk mahasiswa mengambil mata kuliahnya itu, kardinalitasnya yaitu many to many. Untuk dosen membimbing mahasiswa itu, kardinalitasnya one to many. Untuk dosen mengajar mata kuliah, kardinalitasnya one to many. Untuk ruang digunakan untuk mata kuliah, one to one. Adapun tahapan yang terakhir dalam pembuatan ERD ini bisa dilihat seperti pada bagan berikut. Untuk bagan mahasiswa, untuk entiti mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan ruang dijadikan satu, lalu dihubungkan dengan atribut-atributnya masing-masing, dan juga dihubungkan dengan relasinya menggunakan kardinalitasnya masing-masing, seperti mahasiswa dan mata kuliah many to many, mahasiswa dengan dosen one to many, mata kuliah dengan ruang itu one by one. Oke, untuk materi kedua yaitu bahasa basis data, DDL, DML, DCL, dan TC. DDL merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh, tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Yang termasuk dalam DDL ini yaitu create, drop, dan alter. DML atau Data Manipulation Language, bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel record. Yang termasuk dalam DML ini yaitu insert, update, select,
Delete, DCL, Data Control Language, bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user, yang termasuk dalam DCL ini yaitu grant dan revoke. Untuk TC atau Transaction Control, bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Oke, DDL atau Data Definition Language. Dalam database SQL biasanya terdiri dari tabel data dan semua data di dalamnya. DDL ini menggambarkan desain basis data secara keseluruhan dan didefinisikan dengan bahasa khusus. Dengan bahasa tersebut, kita bisa membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, mengubah struktur tabel, atau menghapus tabel. Hasil dari dekomposisi DDL biasanya merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data, yang termasuk dalam bahasa pada DDL yaitu create, drop, dan alter. Oke, untuk create, perintah create berfungsi untuk membuat. Dalam PL or SQL, perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, view, dan lain-lain. Adapun penulisan perintah create dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, yang kedua untuk drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dalam pembahasan, dibahas mengenai fungsi drop untuk menghapus tabel atau kolom. Adapun penulisan dari perintah drop ini dituliskan seperti pada gambar di bawah ini. Drop tabel nama underscore tabel. Untuk yang terakhir yaitu alter, perintah alter digunakan untuk mengubah tabel. Dalam hal ini dapat mengubah variabel yang digunakan dalam tabel, seperti merubah type data, merubah jumlah data, dan juga menambah kolom baru. Berikut dituliskan perintah alter. Untuk menambah kolom baru bisa dilihat alter tabel nama underscore tabel, add nama underscore kolom, definisi underscore kolom. Untuk perintah alter yang bisa digunakan untuk menambah beberapa kolom baru sekaligus dengan penulisan seperti pada gambar di bawah ini. Oke, untuk alter modify, perintah alter juga berfungsi untuk memodifikasi dari kolom untuk merubah definisi dari tabel. Misal pada tabel nilai, pada kolom nama didefinisikan dengan varchar 27. Penulisan perintah alter dituliskan sebagai berikut. Alter tabel, nama, underscore tabel, modify, nama, underscore kolom, definisi. Yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language. Jika pada DDL adalah bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data atau tabel, view, dan lain-lain, maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data. Dalam hal ini berupa tabel. Manipulasi data dapat berupa penyisipan atau penambahan data baru dalam tabel, penghapusan data dari tabel, pengubahan data dari tabel. Adapun perintah yang termasuk dalam DML ini yaitu insert, update, select, dan delete. Untuk insert, perintah insert digunakan untuk menyisipkan, menambah data baru ke dalam tabel. Adapun perintah insert dituliskan seperti berikut. Insert into nama, underscore tabel, dalam kurung kolom 1, kolom 2, value, nilai 1, nilai 2. Contohnya misalnya insert into nilai name, nama, IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk value-nya, NIM-nya 1, ANI, nilai IPA-nya 9, matematikanya 8, bahasa Indonesia-nya 8, bahasa Inggrisnya 7. Nanti akan muncul seperti di bawah ini. Oke, untuk select, perintah select pada PL or SQL mempunyai fungsi untuk mengambil atau retrieve informasi dari database. Perintah ini juga mempunyai kemampuan seperti berikut. Projection, memilih kolom-kolom dalam suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query. Memilih beberapa atau banyak kolom yang dibutuhkan. Yang kedua, selection, memilih baris-baris dalam suatu tabel yang dihasilkan dari suatu query. Banyak kriteria yang dapat digunakan untuk membatasi baris-baris yang akan diambil. Joining, mengambil data bersama yang disimpan dalam tabel-tabel yang berbeda dengan menentukan hubungan antar mereka. Untuk mengambil data dari keseluruhan isi tabel, maka perintah select ditulis menjadi select
from nama underscore tabel. Untuk update, perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Adapun penulisan perintah update dituliskan sebagai berikut. Update nama underscore tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, where kondisi. Untuk delete, perintah delete berguna untuk menghapus baris dari suatu tabel. Bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Penulisan perintah delete ditunjukkan sebagai berikut. Delete from nama underscore tabel where condition. Oke, untuk materi ketiga yaitu normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah upaya untuk memperoleh sebuah database dengan struktur yang baik dengan cara menerapkan sejumlah aturan pada setiap tabel agar ruang penyimpanan efisien. Istilah normalisasi dapat disederhanakan menjadi memecah relasi menjadi beberapa tabel untuk mendapatkan database yang optimal. Adapun istilah penting dalam normalisasi yaitu yang pertama, file atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Kedua, ada kandidat key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris, fungsinya sebagai calon primary key. Untuk composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Untuk primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima, alternative key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam, origin key, key di tabel lain yang berhubungan dengan primary key pada sebuah tabel. Oke, adapun sebuah tabel dikatakan baik atau efisien, normal jika mempunyai 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Artinya, setelah tabel tersebut diuraikan, didekomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada sebuah perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boyd Code Normal Form atau BCNF. Adapun aturan dari normalisasi dan urutan normalisasi, yang pertama yaitu normalisasi pertama, yaitu mendefinisikan atribut kunci, tidak adanya grup berulang. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Untuk normalisasi kedua, sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1, sudah tidak ada ketergantungan parsial di dalam seluruh file, hanya tergantung pada sebagian file kunci. Untuk normalisasi ketiga, sudah berada dalam bentuk normal kedua, tidak ada ketergantungan transitif atau di mana file bukan kunci tergantung pada file bukan kunci lainnya. Untuk yang keempat, Boyd Code Normal Form atau BCNF. Bentuk BCNF terpenuhi dalam sebuah tabel untuk setiap functional dependency terhadap setiap atribut. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan functional dependency yang ada, sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk dalam BCNF. Untuk yang kelima, normalisasi keempat, bentuk normal 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value atribut. Kedua, untuk setiap multi-value dependencies atau MVD juga harus merupakan functional dependencies. Dan untuk yang terakhir yaitu normalisasi kelima, bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memilih sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependency, yakni apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus bisa digabung lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Adapun contoh studi kasus,
untuk menggambarkan langkah normalisasi, yaitu ini studi kasus pada faktor pembelian barang ada pada PT Santapuri Jalan Senopati 11 Yogyakarta, kode supplier G01, nama supplier Gobel Nustara, tanggal 5 bulan 9 tahun 2000, nomor 998. Dalam faktur tersebut ada kode, nama barang, kuantiti, harga, jumlah. Untuk step pertama bentuk anormalisasi, jadi pada faktur di sebelumnya akan disusun dalam bentuk kolom. Nanti akan disusun sesuai nomor faktur. Kode supplier ada nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, dan total. Untuk step kedua bentuk Q&NF nanti akan diberikan sesuai nomor fakturnya. Misalnya pada nama supplier Hitachi, dia kode suppliernya S02, nomor fax-nya 779. Untuk nama barang rice cooker R02, kode barangnya, tanggalnya 2 bulan 9 tahun 2000, jatuh temponya tanggal 8 bulan 9 tahun 2000. Untuk kuantiti 10, harganya 15.000, jumlahnya 150.000, untuk totalnya 150.000. Terus untuk langkah normalisasi yang step 3 bentuk 2NF, yaitu pada kode supplier akan dibentuk satu tabel lagi. Nanti kode supplier akan menjadi foreign key-nya, dan untuk kode barang juga akan dimasukkan dalam satu tabel dan akan menjadi foreign key. Oke, untuk step keempat bentuk 3NF, nanti pada tabel nota kode supplier akan menjadi frozen key-nya. Untuk tabel transaksi barang, kode barang akan menjadi frozen key-nya. Bisa dilihat hasil dari 3NF-nya pada bagian berikut. Oke, sekian dari rangkuman saya. Bila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.